Alhamdulillah masih. Oke, dengan banyaknya tantangan ini, MUI melihatnya bahwa adakah hal yang mungkin berbeda, pesan dan nuansa Lebaran di tahun lalu dengan tahun ini selain masalah agenda politik yang kita hadapi di tahun ini? Ya mudah-mudahan tahun demi tahun, tahun tambah tahun, itu tambah baik, tambah baik, tambah baik. Kalau tahun lalu itu misalnya orang mudik masih jalannya kurang, sekarang jalannya sudah makin lebar. Mudik itu semangat untuk ketemu orang. Ketika ketemu orang tua, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya dulu, yang terpenting sesungguhnya mau apa sih? Intinya kan nyambung silaturahim. Nyambung silaturahim itu bisa nambah rezeki. Nah, ketika nambah rezeki, maka network silaturahim nyambungnya satu orang dengan orang yang lain, antar sekeluarga, antar se-RT, se-RW, dan sebangsa setanah air, itu dalam ajaran agama Islam bahwa mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirolahuma qabla ayatafarroko. Minimal orang ketika ketemu itu bersalaman. Ketika dua orang bersalaman, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya sebelum ia berpisah. Maka yang paling ringan kita membuat orang connect dari yang mungkin pikiran berbeda, atau bahkan kemarin statementnya saling menyakiti, itu yang terpenting awali dulu dengan salaman. Salaman secara nanti akan salaman secara hati, akan salaman secara pikiran juga. Nah, alhamdulillah tahun demi tahun manajemen mulai baik ketika kita pulang kampung tahun lalu, itu saya yakin hari ini lebih baik karena fasilitas jalan pun sudah makin lebar, makin banyak, tolnya makin banyak. Nah, ketika masih ada kekurangan apapun di jalanan karena ada kecelakaan, ada apa, itulah yang harus diantisipasi, itulah yang harus diperbaiki. Jangan sampai madorotnya itu tambah-tambah, tapi masalahnya lah yang tambah-tambah, bukan madorotnya. Intinya dalam merayakan Idul Fitri ini demikian. Dan asarnya yang paling kita harus bumikan dalam kita berbangsa dan bernegara ini, semangat memberi maaf, semangat memberi ruangan untuk halal-halalan, semangat untuk connect satu sama lain, betapapun beda pendapatnya, beda pilihannya, itulah di hari bahagia, hari gembira ini, semua harus gembira dan harus bisa menjadi power bangsa Indonesia ke depan, bangsa yang optimis, bangsa yang gembira, bangsa yang bisa membangun negaranya dengan baik untuk anak cucunya. Itu intinya. Dan maaf-maafan itu tidak akan terjadi kalau tidak silaturahmi dulu ya Pak ya. Kalau kemudian memaknai silaturahmi dari segi syariatnya sendiri, dari ajaran agama sendiri, base-nya harus dimulai dari mana dulu? Memang dari ada ruangan untuk saling bisa menerima kekurangan, saling bisa menerima apa adanya, kekurangannya apa, memang al-insanu makhlukul khotok wanisyan, bahwa manusia itu tempatnya orang berbuat salah dan kekurangan dan kelupaan dan lain-lainnya. Dari semangat memberi dulu, memberi maaf, memberi toleransi, memberikan tasamuh, memberi semangat memberi, inilah yang kemudian dibangun. Ya alhamdulillah di bulan Idul Fitri ini, di hari Idul Fitri ini sudah menjadi culture, sudah membudaya bahwa kita itu mempunyai semangat memberi. Minimal memberi maaf. Nah, jikapun kita itu ternyata belum mampu nih untuk ketemu fisik, yang tadi salaman secara fisik, ya kita paksakan. Ya mungkin lakukan dengan apa yang mampu.
Kalau mampunya pakai WA, ya pakai WA. Mampunya pakai telepon, ya pakai telepon. Mampunya pakai telekonferen, pakai telekonferen. Mampunya pakai Zoom, mampunya pakai apapun pesan message dari teman saudara, lakukan itu agar connectivity nyambung, network ini nyambung, hati itu plong karena psikologi orang kalau sudah nggak mau salaman saja, itu berarti ada sesuatu. Kalau sudah nggak mau nyambung saja, connect saja, itu berarti masih belum bisa memberikan ruangan untuk kita saling memaafkan. Disinilah diajarkan di agama kita. Itu nomor satu. Nomor dua, alhamdulillah di Indonesia ini mempunyai budaya kumpal-kumpul. Di negara lainnya yang punya budaya kumpal-kumpul seperti di Indonesia. Coba selamatan kumpul, yasinan kumpul, ini kumpul. Saja sebuah cerita, ada orang di kampung nih, di sawah, rebutan air itu berantem seolah-olah mau cangkul-cangkulan. Tapi ketika pulang di rumah ada selamatan tahlilan. Lah ketemulah di situ, mau tidak mau salaman. Ketika salaman, sudah pulang sama-sama membawa berkat cair di situ. Nah, disinilah kumpul yang tidak dimiliki di negara lain. Baik. Karena nggak ada bisa melere, tidak ada fasilitas yang bisa memadamkan api. Ketika kumpul kan api bisa, api marah pun. Baik. Di negara lain tidak ada. Bedil itu mudah itu keluar di negara lain. Alhamdulillah Indonesia budaya kumpul-kumpul ini sangat mahal harganya, maka kita harus bersyukur karena kita berbeda dengan negara lainnya. Kita tahan dulu ya Pak ya, kita akan coba perbarui lagi informasi di Kementerian Agama yang saat ini masih menggelar sidang isbat untuk penentuan 1 Syawal 14